akhikum jami'an. Tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Wa qala jalla jalaluhu fil Qur'anil Karim, Alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kembali lisan kita memuji dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan nikmat-nikmat serta taufik dan hidayah yang Allah curahkan sempurna amal-amal soleh kita kerjakan. Dan atas nikmat Allah lah, alhamdulillah, pada malam hari ini kita dimudahkan untuk bisa kembali duduk di salah satu di rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali mengkaji ilmu bahasa Arab yang merupakan salah satu bagian dari ilmu agama kita yang wajib kita pelajari. Dan kita memohon pada Allah dengan seluruh nama yang khusus dan sifatnya yang mulia, semoga kegiatan menuntut ilmu kita senantiasa dicatat menjadi satu pemberat timbangan amalan kebaikan kita di yaumil qiyamah. Dan semoga duduknya kita dalam majelis ilmu ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat, keberkahan, ampunan, serta semoga kita ditambahkan tambahan ilmu yang bermanfaat di dunia dan juga di akhirat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Allahumma aslih lana sya'nana kullahu fala takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Semoga salawat dan salam senantiasa dilimpahkan pada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, kepada para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari kiamat kelak. Ayyuhal ikhwah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi liqa'i hadzal yaum. Kaifa halukum ya ikhwah? Hal antum bi khairin? Alhamdulillah. Masya Allah. Intinya suaranya kurang semangat. Tak karena terlalu lama menunggu pada Allah, masya Allah. Karena berangkat dari jam 5 ikhwah, masya Allah. Hampir 2 jam baru kali ini. Biasanya paling lama 1 jam lebih. Ini pada Allah hampir 2 jam. Memang banyak jalan yang perlu dialihkan. Di Kalimalang juga dialihkan, yang ke arah Galaksi tidak bisa masuk. Kemudian yang dari Tambun harus lewat rel. Jadi lewat rel lama, karena bolak-balik ada itu. Pada Allah masya Allah. Yang mudah-mudahan waktu yang ada ini bisa kita manfaatkan dengan baik. Dan tentunya yang kita harapkan selain ilmu adalah kita mengharapkan curahan rahmat dan keberkahan dari Allah, yang diantaranya ampunan turun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam majelis ilmu kita yakini Allah hadirkan kepada kita para malaikat yang mengepakkan sayap-sayap mereka ridho kepada penuntut ilmu, dan mereka memohonkan ampunan kepada penuntut ilmu sampai ikan-ikan yang ada di lautan. Orang-orang yang duduk saja mendapatkan ampunan, apalagi yang kita datang di sini semua niatkan untuk menuntut ilmu. Maka insya Allah semoga kita menjadi lebih berhak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik para ikhwah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam hari ini kita dimudahkan untuk bisa kembali mengkaji ilmu bahasa Arab yang merupakan bagian dari ilmu agama kita yang wajib untuk kita pelajari. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan menyelesaikan sisa latihan dari pelajaran 16 dalam kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah pada jilid yang kedua. Dan insya Allah ini merupakan pertemuan terakhir dari pelajaran 16. Karena di pelajaran pekan depan kita sudah mulai akan memurojaah sebagai persiapan ujian pelajaran 14 sampai 16. Ya, pelajaran 14 sampai 16 nanti akan diujikan kepada antum sekalian. Semoga dimudahkan insyaallah. Baik, para ikhwah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, silakan bisa semuanya kembali membuka pelajaran 16. Dan saya ingatkan kembali kepada antum tentang materi
yang sudah kita pelajari di pelajaran 16 ini. Alhamdulillah tabaraka wa ta'ala, di pelajaran 16 ini kita sudah mempelajari beberapa pembahasan terkait tentang kaidah bahasa Arab yang disampaikan oleh penulis. Di antara pembahasan yang sudah kita pelajari di pelajaran 16 ini adalah yang pertama, kita belajar tentang penggunaan kata yuridu. Ini adalah kaidah pertama yang kita pelajari. Di mana kata yuridu artinya ingin. Dia adalah bentuk mudhari dari kata arada yuridu, ingin. Setiap kali kita menggunakan kata yurid maka membutuhkan maf'ul bih. Karena namanya menginginkan berarti ada sesuatu yang diinginkan. Sehingga datang setelahnya hamidun yuridu qalaman, yuridu kitaban, yuridu sayyaratan, yuridu daftaran, dan seterusnya, mansub sebagai maf'ulun bihi. Dan kemudian kita pelajari kata yuridu ini ditasrif, disesuaikan dengan domir yang digunakan di dalam kalimat. Huwa yuridu, hum yuriduna, hiya turidu, hunna yuridna, anta turid, antum turiduna, anti turidina, antunna turidna, ana uridu, nahnu nuridu. Kita belajar bagaimana mentasrif kata yurid berdasarkan domir pelakunya. Sehingga ketika ada pertanyaan, ya akhi, mada turid? Wahai akhi, apa yang kamu inginkan? Ya ustaz, ana uridu syai'an, ana uridu qahwatan. Ya ustaz, ana uridu kitaban, ana uridu daftaran. Kita belajar ya bagaimana menggunakan kata yurid di dalam sebuah kalimat, disesuaikan penggunaannya. Ini adalah pembahasan pertama yang kita pelajari di pelajaran ini. Kemudian di pelajaran 16 ini kita juga telah mempelajari tentang kata sifat yang datang dengan pola af'alu. Kata sifat yang datang dengan pola af'alu menunjukkan beberapa makna. Di antara kata sifat yang datang dengan pola af'alu adalah kata sifat menunjukkan makna tafdil. Itu kata sifat perbandingan, yang artinya lebih. Muannasnya adalah fa'ala, akbaru muannasnya kubra, ahsanu muannasnya husna, Allahu akbar, al-qiyamatul kubra. Di sini Allahu akbar, Allah maha besar, pakainya akbar karena muzakkar. Al-qiyamatul kubra, kiamah besar, pakainya kubra karena kiamah muannas. Ini adalah kata sifat tafdil yang sudah kita pelajari di pelajaran 3. Nah, di pelajaran 16 ini kita diajarkan oleh penulis kata sifat yang datang dengan pola af'alu juga kata sifat yang datang untuk menunjukkan warna atau kata sifat cacat fisik. Jadi yang berpola af'alu juga bisa menunjukkan warna atau apa? Cacat fisik. Nah, kalau ada kata sifat berpola af'alu menunjukkan warna, maka muannasnya adalah fa'ala. Contohnya ahmaru muannasnya hamra'u, aswadu muannasnya sauda'u, azraqu muannasnya zarqa'u, asfaru muannasnya safra'u. Begitu. Kalau dijamakkan jamaknya fu'lun, ahmar jadi humrun, azraq jadi zurqun, aswad jadi sudun, abyad menjadi asad biyadun. Asalnya biyadun, karena susah ketemu ya maka dikasarkan jadi biyadun. Jadi jamaknya demikian. Hingga ketika saya mengatakan indi qalamun ahmar wa indi hakibatun hamra, atau indi qalamun aswad wa indi hakibatun sauda, hada maktabun aswad atau hada maktabun abyad wa hadhihi saburatun bayda. Hakada aswad bayda, ahmar hamra, aswad sauda, wa hakada. Demikian cara kita menggunakan kata sifat yang berpola af'alu yang menunjukkan warna. Baik, ini adalah kaidah kedua yang sudah kita pelajari. Kemudian ikhwah fillah rahimanillah wa iyyakum jami'an. Di pelajaran 16 ini kita juga diajarkan oleh penulis tentang alamun ma'dul. Ingat ya, alamun ma'dul itu apa? Sebuah nama yang polanya diubah menjadi pola fu'alu. Seperti Amir jadi Umar,
Zahil, Zuhal, Habil, Hubal. Kenapa dibilangnya alamun ma'dul? Karena nama ini tidak dikenal polanya. Dalam bahasa Arab kalau nama biasanya pakai kata sifat, pola fa'il, maf'ul, atau sifat musyabbahah atau sifat mubalaghah. Namanya diubah ke pola fu'al. Fu'al ini nggak dikenal dalam bahasa Arab. Biasanya bentuknya jamak taksir. Pola fu'al seperti guruf dan seterusnya. Gurfah jamaknya guruf, bentuk-bentuk jamak. Dijadikan nama, maka alamnya alam apa? Ma'dul. Nah, alam ma'dul ini perlu kita pahami tidak boleh bertanwin. Amirun bertanwin kalau Umar, Umaru. Zahirun bertanwin kalau Zuhal, Zuhalu. Habilun bertanwin polanya fa'ilun, kalau saya ganti fu'alun hubal jadi apa? Hubalun. Ini tidak bertanwin ya. Nah, dari pembahasan alam ma'dul ini juga kita belajar tentang perbedaan nama Umar dan nama Amr. Umar dan Amr memiliki perbedaan dari sisi penulisan. Di mana kata Amr kalau kita tulis wajib ditambahkan apa? Waw untuk membedakan dengan Umar. Umaru ain mimro, Amrun ain mimro waw. Kecuali dalam keadaan fathah maka diganti Umaro, kalau Amrun jadi Amron diganti menjadi alif. Kalau seandainya Amrnya mansub. Tapi kalau majrur tetap sama pakainya waw. Amrun, Amrin, Amron, yang berubah hanya di fathahnya aja. Kalau kasroh dan domah tetap pakai waw. Tapi kalau Umar tidak berubah. Umaru, Umaro, Umaro. Gak mungkin jadi Umari. Kenapa? Karena mau minas sorof majurnya dengan fathah. Baik, ini kaidah yang ketiga ikhwan yang sudah kita pelajari di pelajaran 16 ini. Kemudian saya akan kembali kepada antum. Di pelajaran 16 ini kita juga telah mempelajari tentang kata sifat akhor dan ukhra. Yang artinya adalah yang lain. Akhor lil muzakkar wa ukhra lil muannas. Indi qalamun aswad wa indi qalamun akharu. Saya punya pena hitam dan saya punya pena yang lain. Indi hakibatun sauda wa indi hakibatun ukhra. Akhar qalamun akhar muzakkar, hakibatun ukhra lil muannas. Fil fasli talibun ismuhu Ahmad wa talibun akhar. Wa fil masjidi talibatun ismuha Zainab wa talibatun ukhra. Talibun akhar wa talibatun ukhra. Itu perbedaannya ya. Perlu kita ingat akhar dan ukhra artinya yang lain. Akhar muzakkar, ukhra buat muannas. Kalau dijamakkan akharnya menjadi akharun, kalau ukhranya jamakkan menjadi apa? Ukhra ya. Baik, kemudian ikhwah fillah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di pelajaran 16 ini kita juga telah mempelajari tentang kaidah penggunaan kata du yang artinya sahib, mempunyai pada sesuatu yang melekat. Di pelajaran ini kita belajar tentang penggunaan kata zu. Bukan hanya zu itu maknanya sahib, setelah zu harus mudhof ilaih, setelah zu apakah pakai alif lam atau tidak, tapi kita juga belajar zu itu ternyata punya i'rab. I'rabnya marfu'nya dengan waw, zu, kalau mansub jadi apa? Za, kalau majrur menjadi zi. Dan kita pelajari bersama juga saudari-saudarinya. Ada zu, ada zawa, ada zau, ada zatu, ada zawata, dan ada zawatu. Bagaimana i'rab-i'rabnya dan contoh-contohnya sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya. Saya kira tidak perlu diulang ya. Terkadang pakai zu, pakai za, bisa pakai zi, semuanya tergantung kedudukan i'rab pada kalimatnya. Baik, ini adalah pembahasan-pembahasan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi sudah berapa pembahasan kalau dihitung ikhwan? 5 ya. Yurid, kemudian sifat yang berpola af'al, kemudian ketiga alamun ma'dul dan perbedaan Umar dan Amr. Yang keempat berkaitan dengan akhir dan ukhra. Yang kelima tentang penggunaan kata zu. Ada yang menanyakan sampai sini?
Kalau tidak ada, insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan lanjutkan ke pembahasan kita selanjutnya. Di hari ini insya Allah kita akan membahas latihan 13, 14, 15, dan 16 insya Allah. Terakhir sampai 17. Baik, ikhwan rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Silakan antum bisa buka di buku antum di pelajaran 16 di latihan 13. Di latihan 13 ini kita akan diajarkan oleh penulis tentang ma'al mausulah. Nanti di latihan 14 kita akan disimpulkan oleh penulis tentang macam-macam ma dalam bahasa Arab. Kita kenalan dulu tentang ma'al mausulah. Ma'al mausulah. Insya Allah nanti saya akan sampaikan ke antum sekalian tentang macam-macam ma yang ada dalam bahasa Arab. Bahwasannya kata ma dalam bahasa Arab itu ada yang berupa isim dan ada yang berupa huruf. Kalau di total jumlah ma dalam bahasa Arab ini jumlahnya ada sampai 12 macam. Yang kita pelajari tentang ma selama ini baru 4 macam saja. Nah, di antaranya sebelum nanti saya jelaskan ini kepada antum sekalian, nanti mungkin saya berikan ke antum juga tulisannya, silakan. Sebelum kita membahas macam-macam ma ini yang perlu antum ketahui, kita terlebih dahulu sekarang mengenal tentang ma al-mausulah. Jadi kan sering ya kita dapatkan ma itu nggak selalu artinya apa, ya nggak selalu juga artinya tidak. Ma itu macam-macam, nanti saya akan jelaskan ke antum. Nah, di antara macam-macam ma adalah ma al-mausulah, yaitu adalah ma yang bermakna isim mausul, atau ma yang biasa dibilang sebagai asyai'ul ladzi, sesuatu yang. Ma al-mausulah yaitu adalah ma yang berupa isim mausul yang bermakna asyai'ul ladzi. Ma makna asyai'ul ladzi? Sesuatu yang. Jadi dia ini termasuk ke dalam kategori isim mausul. Dan perlu atau pahami, setiap kita menggunakan isim mausul atau mendapatkan isim mausul dalam sebuah kalimat, maka setelahnya namanya silah mausul. Jadi kalau ada isim mausul harus ada apa namanya? Silah mausul. Nah, silah mausul ini yang datang setelah ma ada 3 macam. Yang pertama, silah mausulnya berbentuk syibhul jumlah. Yang kedua, silah mausul berbentuk jumlah fi'liyah. Dan yang ketiga adalah silah mausul berbentuk jumlah al-ismiyah. Sama seperti antum menggunakan kata alladzi. Masih ingat ya? Ada alladzi, kemudian ada alladzani, gitu ya. Kalau jamaknya apa? Alladzina. Kalau buat muannas allati, musannanya allatani, jamaknya allati. Ini isi mausul yang telah kita pelajari sebelumnya. Artinya yang bisa digunakan untuk berakal dan tidak berakal. Ini kalau alladzi dan seterusnya. Tapi untuk ma mausulah dia digunakan untuk sesuatu yang tidak berakal. Maka namanya asyai'ul ladzi. Misal, contohnya saya mengatakan misalnya
akhadtu ma 'alal maktabi. Kalimat akhadtu ma 'alal maktabi, akhadtu artinya apa? Akhadtu, saya mengambil. Akhadha fi'il, tu-nya fa'il. Saya mengambil. Apa yang saya ambil? Maf'ul bih. Misal akhadtul qalama. Kalau saya bilang akhadtul qalama artinya apa? Saya mengambil pena, mansub. Di sini lihat akhadtu ma 'alal maktabi. Saya mengambil ma. Ini sebagai maf'ul bihnya. Dan ini dibilang sebagai isim mausul, artinya asyai'ul ladzi akhadtu ma 'alal maktabi, maksudnya adalah aku mengambil sesuatu yang gitu. 'Alal maktabi yang ada di atas meja. Nah, di sini perhatikan ikhwah, 'alal maktabi di sini, 'alal maktabi ini jar majrur yang datang setelah isim mausul namanya silah mausulnya bentuknya apa? Syibhul jumlah. Di sini maf'ul bihnya. Nah, perhatikan ikhwah, ini faedah buat antum. Khususnya antum yang belajar usul fikih, nanti kalau udah pembahasan am wal khas, ada bab, nanti babnya apa? Al-am wal khas. Atau antum yang sudah atau sedang belajar ilmu balaghah, nanti masuk dalam pembahasan bab ilmu al-ma'ani. Ilmu apa? Al-ma'ani. Kalau usul fikih al wal khas, ilmu balaghah ilmu al-ma'ani. Maka antum akan pelajari dan antum akan pahami bahwasanya penggunaan kata ma dalam bahasa Arab tujuannya adalah untuk menunjukkan makna umum. Menunjukkan makna umum. Jadi ketika saya mengatakan akhadtu ma 'alal maktabi, saya mengambil sesuatu yang ada di atas meja, maksudnya apa? Suatu apapun benda yang ada di atas meja itu saya ambil, umum. Tidak ditentukan secara khusus yang mana. Pokoknya apa aja yang ada di atas meja saya ambil. Sama seperti antum mengatakan begini. Misal akal tu, mana akal tu? Saya makan. Asan akal tul khubza 'alal maktabi. Aku makan apa? Roti yang ada di atas meja. Di atas meja ini misal ya, Alimah masya Allah ada roti, ada buah. Contoh saja, ayo. Tapi ini jangan di ada macam-macam makanan. Ya, ada buah, ada roti, ada nasi goreng, macam-macam. Ya, masya Allah, banyak makanannya. Kalau saya mengatakan akatul khubza, jadi dari makanan yang banyak yang saya makan hanya apa? Hanya roti. Tapi ketika saya mengatakan akaltu ma'alal maktabi, menunjukkan apa? Atau memakan apa yang ada di atas meja. Jadi apa saja di atas meja saya makan tanpa terkecuali. Kenapa? Karena ma, kalau saya ganti akaltu ma'alal maktabi, karena ma ini namanya isim apa? Isim mausul. Isim mausul ketika digunakan di dalam kalimat menunjukkan makna umum. Makanya kalau aku mengatakan begini, ya zaujati akaltu ma akalti. Masya Allah. Apa saja yang kamu makan, aku makan. Masya Allah. Mas mau makan apa mas? Akaltu ma akalti. Masya Allah. Terserah bang. Akhirnya nggak jadi makan tuh kalau gitu. Ayo makan apa terserah gitu ya. Akaltu. Cuma bedanya kalau ini ma isim mausul ini kan fi'il fa'il ya. Berarti silah mausulnya apa bentuknya? Jumlah fi'ilnya. Jadi intinya setelah ma mausulah harus ada silah mausul. Nah, silah mausulnya bisa apa tadi? Syibhul jumlah,
Bisa juga apa? Jumlah fi'liyah. Atau bisa antum pakai jumlah ismiyah. Nah, pakai ismiyah susah kalau pakai ma. Biasanya yang sering adalah syibul jumlah atau jumlah fi'liyah. Jadi antum akan pahami nih. Nanti akan kita lihat contoh-contohnya. Ketika ma digunakan, pasti setelahnya apa namanya? Silah mausul. Bisa jadi syibul jumlah, bisa jadi apa? Jumlah fi'liyah. Kenapa sih Ustaz harus ada ma mausulah digunakan? Karena ma mausulah ini digunakan untuk menunjukkan keumuman. Kayak antum ditanya ya, "Mada turid ya akhi?" Kamu mau ingin apa? Kan kita kadang-kadang bingung ya mau apa ya? Udah uridu maturi gitu kan kadang. Saya ingin apa yang kamu inginkan. Kan umum, jadi orang bingung ya mau ya apa ya. Uridu ma fi suki. Masya Allah, saya mau apa? Apa aja yang ada di pasar. Jadi maknanya apa? Umum. Nah, penggunaan kata umum ini sering digunakan. Makanya satu kaidah mungkin saya tulis di sini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a." Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Ditambahin lagi jami'an ke penguatan. Lihat kalimat ayatnya. Aina yang sah. Antum kalau belajar ini nanti ketika bertemu pembahasan usul fikih, insya Allah ikut belajar juga, insya Allah akan paham. Tapi kalau enggak, wabillahi taufiq wal hidayah. Karena berkaitan dengan ini. Perhatikan. Huwallazi, dialah yaitu siapa? Allah. Iya, isim mausul. Khalaqa, fi'il kan? Yang telah menciptakan. Ayatnya huwa kembali kepada Allah. Dialah Allah yang dia menciptakan lakum. Mana lakum? Untuk kalian. Lakum untuk kalian, pemberian diberikan sama Allah untuk kalian. Lamnya lam tamlik. Ini namanya muta'alliq. Apa yang Allah ciptakan untuk kalian? Untuk kita manusia, apa yang Allah ciptakan? Ma fil ardi jami'a. Kan di sini. Ma apa saja yang ada di muka bumi semuanya. Dia sudah pakai umum tambahin jami'ah. Hanya dari ayat ini kemudian para ulama memberikan satu kesimpulan hukum. Apa itu? Karena pakai ma-nya ma umum, ini menunjukkan segala sesuatu yang ada di muka bumi yang Allah ciptakan itu hukum asalnya adalah halal. Gitu. Kok halal? Karena Allah ciptakan buat kita semuanya. Sampai ada dalil yang mengharamkannya, gitu. Maka dalam masalah dunia halal. Jangan ditanya, "Kok antum makan sih? Apa dalilnya antum boleh makan ini?" Justru kita tanya, emang ada yang mengharamkannya? Tapi dalam masalah ibadah kebalikannya. Harus ada dalilnya dulu baru kemudian kita apa? Mengamalkannya. Karena Nabi mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Yang melakukan amalan gak ada dasarnya maka tertolak. Berarti kan harus ada dasarnya dulu, begitu. Tapi dalam masalah dunia bebas. Ustaz, mikrofon dulu nggak ada zaman Nabi. Memang ada yang melarang? Nggak ada. Kenapa? Karena ini perkara dunia. Allah mengatakan, "Khalaqalakum ma fil ardi jami'an." Ini contohnya. Kita ambil contoh-contoh lagi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa mimma razaqnahum yunfiqun." Gitu ya ayatnya. Ini contoh aja ya, ini buat faedah buat antum. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di antara ciri orang-orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Dan dari apa-apa yang kami rizkikan, rozakna, kami rizkikan pada mereka apakan? Infakkan. Lihat. Kalau antum membaca ini, yang ada di benak antum, yang kita infakkan itu berupa apa? Maksudnya uang, harta, emas gitu kan ya? Lihat tuh ayatnya. Wa mimma, pertama min ini bermakna tabaid, sebagian. Jadi Allah hanya minta kita menginfakkan itu enggak seluruhnya saja apa? Sebagian, kan ada minnya. Dan dari sebagian apa-apa. Lihat pakai apa nih? Ma apa?
mausulah karena salahnya fi'il sebagai sila mausul. Dan dari sebagian apa saja yang kami rizkikan kepada mereka, mereka apa? Infakkan. Dari ayat ini para ulama menyebutkan bahwasannya seseorang ketika berinfak, Allah tidak hanya memerintahkan kita menginfakkan harta, tapi kalau antum punya ilmu, antum maka disunahkan juga, dan diberitakan juga apa? Menginfakkan ilmu antum. Kalau antum misalnya punya keterampilan, kemudian orang lain butuhkan ilmu antum ajarkan, maka itu juga termasuk dari apa? Infak. Kenapa? Karena Allah gunakan kata apa? Wa mimma. Kalau seandainya harta langsung sebutin wa min malin razaqnahum yunfikun gitu. Tapi pakainya apa nih? Ma. Berarti ma menunjukkan mana apa? Mana umum. Jadi menginfakkan sesuatu tidak terbatas dengan harta. Bisa juga dengan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain, yang sesuatu itu bermanfaat buat orang lain. Kenapa? Karena ma menunjukkan mana apa? Mana umum. Gitu. Paham nggak? Nah, jadi ma ini nggak main-main nih kawan. Ma digunakan di dalam kalimat artinya sesuatu yang tujuannya untuk menunjukkan mana apa? Mana keumuman. Paham toh? Iya. Dan ingat ya, kalau ada ma mausulah maka setelahnya namanya apa? Silah mausul. Paham toh? Silakan dihapus dulu. Kita lihat contoh dari sini. Nah, di sini akan selalu umum selama tidak ada pengecualian saja. Benar, dia umum. Maka nanti pembahasannya am wal khas yang umum nanti dikhususkan. Misalnya ada perang misalnya. Ya? Atini syai'an min malika gitu. Masa ada bilang, ini ma'alal maktabi. Berikan saya yang ada di atas meja. Illa, kecuali. Nah, kalau ada kecuali berarti yang dikecualikan. Illa al-khubza. Kecuali apa? Roti. Berarti selain roti semuanya diberikan. Ya akhi, uktub ma'ala saburah. Illa bismillahirrahmanirrahim. Misal, kecuali apa? Kalau saya bilang uktub ma'ala saburah berarti maksudnya apa? Nah, catat semuanya. Hal fahim tum ad-darsa? Nah, Ustaz, fahim tu makulta. Masya Allah. Fahim tu makulta. Aku memahami apa saja yang kamu katakan. Berarti menunjukkan apa? Semuanya tanpa terkecuali. Begitu. Kita paham ya makna dari penggunaan ma. Silakan dapat oleh ya Imam. Berarti kalau ma nggak ada kayak aladi gitu, ada jamak. Oh nggak ada. Ma tidak ada ya musana jamaknya, dan dia menunjukkan umum untuk sesuatu yang tidak berakal. Begitu. Biar pahami ya. Baik, untuk lebih jelasnya langsung kita lihat contoh dalam kalimat. Lihat kata penulis. Ta'ammalil amsilatal atiyata lima al-mausulah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk penggunaan kata ma al-mausulah. Tafadhol. Aina mikrofon. Ya, dari Ahdini, Iqra ya Ahdini. Saya bacakan contohnya dulu, maaf. Contohnya dulu. Ulang nomor 1. Lihat kata penulis. Mada ta'kul ya Ali. Ditanya, mada ta'kulu ya Ali. Artinya, apa yang sedang kamu makan wahai Ali? Ali itu gak jawab, saya makan akulul lahma wad dajat warus, enggak. Udah singkat aja langsung. Akulu ma ta'kulu. Aku memakan. Pokoknya untuk artikan kalau ada ma mausulah ini, asyai alladzi ta'kul. Jadi diartikan sesuatu yang. Seringnya juga di dalam bahasa kita apa-apa yang gitu ya. Ada apa-apa yang masih umum juga. Lebih enak lagi apa? Sesuatu yang. Begitu. Akulu ma ta'kulu, maksudnya aku memakan sesuatu yang kamu makan. Artinya sesuatu yang kamu makan aku makan. Kan repot ya, misalnya nih. Orang tersebut dia habis makan roti, makan juga buah-buahan, makan nasi, makan ayam, pakai daging, pakai salad. Coba kalau dipermana takul ya akhi, akul al-khubza, was salad, wal rus, wal lahm, wal fakihah, sama dong kayak anak. Kan kelamaan. Maka cukup dibilang apa? Akulu ma ta'kul.
Selesai. Paham? Ini tuh menunjukkan mana umum udah selesai kan, nggak usah panjang-panjang. Disebutin aku lu lampau wadajat lama apa saya aku lu mataku. Tadi yang kamu sedang makan, saya juga memakannya. Paham? Ya paham ya. Pokoknya ma ini menunjukkan umum, setelahnya silah mausul yang diartikan dengan asyai'ul ladzi. Apa dong? Raqam lahir ahli. Ikra. Raqam wahid. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Nah, Ashrabu ma tashrabu. Ahsan. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Kembali lagi ya, tashrabu-nya nanti ada datang ma namanya silah mausul. Silah mausul jumlah fi'liyah. Tarjim ya ahli, tafadhol masyaallah. Apa yang kamu minum wahai Abu Bakar? Ya. Aku minum sesuatu yang kamu minum. Ahsan. Aku minum sesuatu yang kamu minum. Maksudnya apa yang kamu minum? Saya minum juga. Dilanjut. Raqam isna. Afhamu ma taqulu. Jamil. Afhamu ma taqulu. Tarjim. Saya paham apa yang kamu katakan. Ahsan. Aku paham apa yang kamu katakan. Udah kan selesai ya. Nama apa tadi yang saya katakan itu semuanya? Saya memahaminya. Begitu. Dilanjut. Ba'dahu. Raqam salasa. Pak Sultan. Raqam salasa. Sa'asri Sa'ashtari. wa astari Sa'ashtari. ma tarid Ma turidu. ma turidu. Hmm. Saya membeli apa yang kamu saya ingin apa yang kamu Nah, sa'ashtari saya akan membeli. Oh, saya akan membeli Ma turidu. apa yang kamu beli. Kamu inginkan. Masya Allah, ini istilah mausulnya ya. Jadi antum mau apapun saya akan berikan. Masya Allah. Karena dia bilang sa'ashtari ma turid. Kan ditanya ya. Ditanya, ya gimana sa'ashtari? Kamu beri apa? Ya mas, maza sa'ashtari li. Apa yang akan kamu belikan untuk saya? Sa'ashtari ma turid. Masya Allah. Apa yang anda inginkan, anda beli dah. Masya Allah. Luar biasa. Kajian. Ini maknanya umum. Jadi apa saja diberikan. Kenapa? Karena mak menunjukkan mana umum sampai ada yang mengkhususkan. Baik, dilanjut. Raqam arba'ah. Apa dari Ahbobi? Arba'ah. Uktub ma sami'tal yauma fil fasli. Jamil. Uktub ma sami'tal yauma fil fasli. Ini susah ini. Coba lihat artinya. Tulislah apa yang kamu dengar hari ini di kelas. Asal tanpa terkecuali. Apa aja yang antum dengar di kelas tulis. Ya, masya Allah. Ya merasa bagus betul. Waktu mak samita ya rumah habis pasri, masya Allah. Antum semua dengar tulis tanpa ada pengecualian, masya Allah. Baik, di sini kata sami'ta, di sini nanti antum bilang ya sebagai apa silah mausul. Ya. Dilanjut raqam khamsah. Raqam khamsah. Nah, ini repot nomor 5. Nasi itu qala lil mudarrisu amsi. Masya Allah. Nasi itu maqala li al mudarrisu amsi. Terjemahkan coba. Saya lupa apa yang dikatakan Pak Guru kemarin, Pak. Iya, saya lupa apa saja yang dikatakan guru kepadaku kemarin. Yang mana yang tuh lupain? Duh, Ustaz, pokoknya yang Ustaz bilang kemarin kepada saya lupa semuanya. Jadi gak ada yang masuk sama sekali. Baik. Karena ma ini juga umum ya. Nah, setelahnya ini sebagai silah mausul. Baik, qala lil mudarris, qalanya fi'il, mudarrisnya fa'il, linya sebagai mutahanni, nanti qala lil mudarrisu ini sebagai silah mausulnya. Silah jumlah fi'liyah. Ya, dilanjut ba'dahu. Cika. Ini motornya jauh ya, lewat tadi. Udah nggak apa-apa, tafadhol Cika. Qala Allah Ta'ala fi surah As-Sad
lima taquluna ma lam taf'aluna. Ahsan. Lima taquluna ma la taf'alun. Ahsan. Terjemahkan. Allah berfirman di surat As-Saud, Jamil. Kenapa kalian berbicara sesuatu yang dilarang? Bukan. Sesuatu La taf'alun, yang kalian kerjakan. tidak kerjakan. Lah, jangan nafiyah. Mala lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak kerjakan? Nah, ini celaan ya. Tapi bukan berarti ini menunjukkan bahwasanya orang tidak boleh berdakwah. Justru malah ini larangan yang Allah memang tujukan buat mereka yang hanya pandai dalam berbicara, menasihati, tapi dia sendiri tidak menjalankan nasihat itu. Akan tapi bukan menunjukkan bahwasanya kalau gitu udahlah saya nggak usah nasihatin orang, karena mengatakan watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Kita saling menasihati dalam kebenaran dan juga kesabaran. Yang Allah cela kalau seandainya seorang itu mengatakan tapi dia sendiri melakukannya. Atau dia melarang orang untuk minum khamar, di sini minum khamar. Dia melarang orang yang untuk mengerjakan tidak terlambat dalam mengerjakan sholat, dia sendiri terlambat dan sebagainya. Maka kata Allah, kabura maqtan indallahi ma taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar kemurkaan bagi Allah orang mengatakan sesuatu yang dia tidak kerjakan. Nah, di sini kata ma la taf'alun maknanya sebagai maf'ulun bihi. Jadi apa saja yang kamu kerjakan kok kalian melakukannya? Apa saja yang kalian tidak kerjakan kok kalian mengatakannya? Seharusnya apa? Ketika dia mengatakan sesuatu, dia sendiri juga apa? Ya, mengerjakannya, bahkan jadi panutan di depannya. Begitu ya. Celaan yang Allah berikan pada sebagian khususnya orang-orang Yahudi. Orang Yahudi yang mereka melakukan demikian. Mereka punya ilmu tapi gak mau mengamalkan ilmunya. Baik, dilanjutkan raqam sab'ah ba'dahu setelah atikal ke depan kalau siapa? Alafi. Apa dong? Ikra ya Alafi. وقال تعالى في سورة الكافرون نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. Ahsan. Di sini ada ma mausulah. Ma ta'budun, ta'budun silang mausul. Terjemahkan, tafadhol. Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tinggi berfirman di surah Al-Kafirun. Nah, Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. iya, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Memang yang mereka sembah itu apa? Orang-orang kafir Quraisy. Banyak. Tuhan-tuhan mereka banyak. Ya, ada Hubal, ada Man, ada sebagainya. Makanya disebutkan apa saja yang kalian sembah selain Allah, maka apa? La a'budu. Aku tidak akan pernah apa? Menyembahnya. Pakainya la mudhari menunjukkan apa? Senantiasa. La a'budu ma ta'budun, senantiasa aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Biasanya mau ma'ana nanti ada pembahasan lagi berkaitan dengan jumlah ismiyah mereka mana subut. Ya, subut wa dawam. Dan secara asalnya saya tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah. Yang disembah selain Allah kan banyak ya. Nah, maka ini sebagai ikrar tauhid. Makanya Masya Allah ikhwan, surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas adalah surat yang senantiasa kita baca di awal pagi dan di akhir malam. Ya kan? Awal pagi antum baca ini. Takala antum baca apa? Ketika antum baca takala antum apa? Salat sunnah asar, salat sunnah fajar. Di awal fajar antum disunahkan membaca Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas, pendidikan tauhid. Di akhir malam, akhir witir, antum disunahkan untuk sholat malam dan diakhiri dengan apa salat malam? Dengan witir. Nah, witir itu diakhiri dengan apa?
surat Al-Ikhlas dan surat Al-Kafirun, untuk menunjukkan bahwasannya seorang muslim senantiasa dalam kehidupannya dia akan selalu diliputi dengan namanya tauhid yang paling utama. Di antara kalimat tauhid ini, aku tidak akan menyembah apa saja yang kalian sembah. Hati-hati ikhwah, jangan sampai la-nya atau pendekkan jadi gini. Nah, kalau la-nya pendek, ini jadi lamut taukid. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Astagfirullah. Kalau pakainya pendek la a'budu ma ta'budun, artinya aku benar-benar akan menyembah apa saja yang kalian sembah. Ada riwayat tapi didhaifkan oleh sebagian para ulama yang pernah ketika Homer belum diharamkan secara mutlak, ada seorang sahabat bahkan disebutkan yang membaca soal Ali bin Abi Thalib, ya, radhiyallahu ta'ala. Tapi itu riwayatnya didhaifkan sebagian ulama. Yang mana ada sebagian sahabat ketika membaca masih dalam keadaan mabuk, maka mengatakan la taqrabus shalah wa antum sukara, jangan kalian dekati sholat dalam keadaan mabuk. Turun ayat itu karena ada seorang sahabat ketika sholat dalam keadaan mabuk bacanya gini, la a'budu ma ta'budun gitu. Bacanya salah, harus salah a'budu jadi panjang, ya, yang dipanjangkan jadi dipendekkan. Ini hati-hati ikhwah ya, salah panjang pendek bukan hal yang biasa. Semua salah dikit ustaz, tapi bisa apa? Merubah arti makna. Baik, lanjut rekam samanya. Nah, Qala ta'ala fi surati Ali Imran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sanaktubu ma qalu. Masya Allah. Sanaktubu ma qalu. Artinya, Dan Allah Ta'ala yang Maha Tinggi berfirman di surat Ali Imran, Ali Imran, bukan Ali Imran ya, Ali Imran, keluarga Imran. Ali Imran, kami akan menulis apa saja yang kalian katakan, Yang mereka. katakan. Masya Allah. Sanaktubu ma qalu. Jadi apa saja mereka katakan akan ditulis tanpa terkecuali. Makanya ikhwah fillah rahimani Allah ikum jami'an, para ulama di Imam Syafi'i rahimahullah taala, beliau sangat takut ketika membaca firman Allah ini. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Karena tahu bahasa Arab. Ma yalfidhu min qawlin, tidaklah ada sesuatu yang diucapkan dari apa? Perkataan. Illa ladaihi raqibun atid, melainkan apa? Ya, di sampingnya ada malaikat pencatat, itu raqib dan atid. Apa yang dicatat? Semuanya. Maka kemudian Imam Syafi'i mengatakan apa? Ya man aradal kalam falyufakkir qabla kalami. Saya mau berbicara, maka dia berpikir dulu sebelum bicara. In zaharatil maslahat takallam. Kalau jelas maslahat maka ucapkan. Wa in syakka, tapi kalau dia masih ragu, belum yakin nih, baru ragu aja, maka jangan berbicara sampai dia jelas bahwasanya ucapan ini memberikan manfaat. Gitu kata beliau. Baik, barakallahu fikum, semoga antum bisa paham ya. Jadi ma mausulah digunakan sebagai suatu isim mausul, tujuannya untuk menunjukkan mana apa? Mana keumuman, apa saja. Maka yang diartikan apa tadi? Apa-apa yang atau sesuatu yang. Dan antum ingat setelahnya adalah silah mausul. Semoga antum bisa pahami ya. Baik, kita baca sama-sama. Kemudian kalau ada pertanyaan saya tanyakan. Kalau tidak ada kita lanjut ke latihan berikutnya. Istami'u wa kariru. Wahid. Mada tashrabu ya Aba Bakrin? Ashrabu ma tashrabu. Isna. Afhamu ma taqulu. Salasa. Sa'ashtari ma turid. Arba'ah. Uktub ma sami'ta al-yawma fil fasli. Khamsa. Nasitu ma qala lil mudarrisu amsi. Sitta. Qala Allah Ta'ala fi surati As-Saff.
surati as-saffi lima taquluna ma la taf'alun. lima taquluna ma la taf'alun. Sab'ah. Sab'ah. Wa qala ta'ala fi suratil kafirun. Wa qala ta'ala fi suratil kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Samaniyah. Samaniyah. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran. Wa qala ta'ala fi surati Ali Imran. Sanaktubu ma qalu. Sanaktubu ma qalu. Ya, bisa dipahami ya insyaallah ya, Mama Sulah. Baik, alhamdulillah. Baik, sekarang dibuka latihan yang ke-14. Mana nih? Langsung dibuka. Tafadhol dibuka di latihan yang ke-14. Ini menyampaikan pada kita ta'amal mayali. Perhatikan yang berikut ini. Setelah kita diajarkan oleh penulis tentang ma'al mausulah, di sini penulis menyimpulkan ma yang sudah kita pelajari. Penulis memberikan 3 ma, padahal kita sudah belajar 4 sebetulnya. Sudah belajar berapa? 4. Coba kira-kira menurut antum apa yang keempat? Yang pertama, di antara ma yang sudah kita pelajari adalah ma an-nafiyah. Ma yang artinya tidak, penafian. Contoh, ma indi kitabun. Apa di sini ma artinya? Tidak. Indi saya punya. Ada ma artinya apa? Saya tidak punya kitab. Jadi nggak sama diartikan apa yang saya punya kitab, enggak ya. Di sini ma-nya kita pahami dulu konteksnya. Oh, ini ma-nya manafiyah. Artinya ma yang di kitab, saya tidak punya kitab. Contoh lain, ma fahimtud darsa. Apa artinya coba? Saya tidak paham pelajaran. Namanya ini namanya manafiyah karena dalam konteks artinya tidak. Ma adri, mana ma adri? Saya tidak tahu. Nah, ini adalah ma, namanya ma an-nafiyah, ya artinya tidak. Nah, ma nafiyah ini termasuk pada huruf. Makanya dia tidak punya kedudukan i'rab. Kalau dibilang ma nafiyah la mahalla laha minal i'rab. Indi sebagai khobar, kitabun mubtada. Gitu. Ma-nya enggak punya kedudukan i'rab. Ma fahimtud darsa, fahim tu fahima fi'il, tunya fa'il, ada sama kulbi. Apa maknya? La mahalla laha minal i'rab. Gak punya kedudukan i'rab. Paham ya? Baik, kita lanjutkan. Yang kedua, di antara ma yang sudah kita pelajari adalah ma al-istifhamiyah. Apa itu ma istifhamiyah? Ma artinya pertanyaan. Apa artinya ma istifhamiyah kalau diterjemahkan dalam bahasa kita? Apa? Ma artinya apa? Apa? Naon artinya apa? Apa ya? Sama. Jadi apa? Contohnya, ma hada, apa ini? Hada kita. Kembali lagi untuk tidak berakal ya. Ma untuk tidak berakal. Jadi nggak bisa bertanya ke orang ma hada, nggak boleh. Nanti dikiranya orangnya majnun. Kalau yang ma hada berarti nggak berakal. Ma hada kita. Contoh lain, mas muka. Ini bukan man ismuka. Masih ada sebagian bahkan di YouTuber ajar bahasa Arab. Akhirnya man ismuka masih ada. Karena mirip bahasa kita, siapa namamu gitu kan ya. Ini dalam bahasa bukan man ismuka, yang betul apa? Mas muka. Kenapa? Karena ditanya isim. Isim itu nama nggak berakal. Cuma kalau diartikan, jangan diartikan apa namamu, bukan siapa namamu. Cuma kaidah bahasa Arabnya, kalau ini tanya tidak berakal pakainya ma. Karena adanya isim, bukan ma anta gitu. Man anta, ini ma ismuka. Dibacanya mas muka. Begitu ya. Mas muka, siapa namamu? Madza taktubu? Mana madza taktubu?
apa yang sedang kamu tulis. Nah ini sampaikan ya tambahannya. Jadi kata ma istifhamiyah ini terkadang ditambahkan kata za untuk menambahkan ada arti yangnya. Jadi kalau cuma ma artinya apa? Tapi kalau tambahkan yang tambahin apa? Maza. Makanya kalau antum ingin tanya apa di atas meja, nggak enak kalau antum bilang ma alal maktab, bukan. Tapi begini apa? Maza alal maktab, karena antum ingin tambahkan arti yang. Tapi yang tidak ada yangnya cukup ma hadza ya akhi masmuka. Tapi kalau ada yangnya maza alal maktab, maza fil hakibah, maza fil fasli, begitu. Jadi paham ya? Jadi tambahkan da kalau antum membutuhkan arti yang. Kalau pertanyaan siapa Tuhanmu itu ma atau man rabbuka itu. Ya. Kan berakal. Berakal ya. Ya, man rabbuka. Masya Allah tidak ditulis pada berakal. Tapi ingat kembali lagi nggak boleh disamakan dengan makhluknya. Tapi Allah berakal, Masya Allah. Dibandingkan kita ya, jauh dibandingkan Masya Allah. Maka man rabbuka, siapa Rabbmu? Kan berakal ya. Iya, berakal. Ya, man rabbuka. Tapi kalau tanya apa agamamu? Pakainya man atau ma? Ma dinuka. Siapa nabi yang diutus kepadamu? Man. Manir rajul ladzi bu'isa fika, kan gitu. Ma kita buka, ma dinuka, karena kita din tidak berakal. Begitu. Hakada ya. Budi, fahimta? Itu ya. Baik, kemudian yang ketiga adalah ma apa? Ma mausulah yang baru saja tadi kita pelajari. Contohnya, akulu ma ta'kulu. Aku makan apa yang kamu makan. Sa'ashtari ma turid. Artinya saya akan membeli apa saja yang kamu inginkan. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian katakan? Baik, ada keempat yang sudah kita pelajari tapi nggak ditulis sama penulis, yaitu apa? Ma ta'ajub biya. Ya kan udah kita pelajari ya. Yang cirinya adalah setelah ma polanya af'ala. Lihat ya. Contohnya ma akbarul masjida. Ma akbarul masjida. Alangkah besarnya masjid itu. Dalam Al-Quran, kutilal insanu ma akfarah. Ya. Alangkah celakanya manusia. Ma akfarah. Mana nama akfarah? Alangkah kufurnya manusia itu. Ma akfarahu. Jadi kalau ada polanya ma af'ala, maka ma-nya ini menunjukkan apa ya? Ma apa namanya? Ma ta'ajubiyah. Jadi berapa nih? 4 yang sudah kita pelajari. Ma ada 12. Berarti yang belum berapa? Yang belum 4. Berapa sih? 12. 8. Ya. Berarti 8 ya. Saya singgung aja dikit ya, nggak apa-apa ya. Ya. Tapi nanti insya Allah akan dibahas sama penulis. Mungkin saya kasih juga tulisannya ke antum. Ya. Jadi kalau mau dibagi, ini ada 2. Ada ma yang berupa isim dan ada yang ma berupa apa? Huruf. Jadi sudah kita bahas. Yang isim diantaranya ada ma yang menunjukkan mana apa? Istifham. Buat pertanyaan tidak berakal. Saya tidak usah ulang lagi ya. Sudah dibahas tadi. Kemudian ada apa? Ma mausulah. Yang ma mausulah ini butuh isim, butuh apa? Seranya silah mausul. Akaltu ma akalti. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Nah ini kan sila mausulnya sibul jumlah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun bima unzila ilaik. Nah ini semua rata-rata nih sila mausulnya kalau nggak sibul jumlah, jumlah fi'liyah. Ini diantara ciri orang bertakwa itu apa? Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, gitu ya. Dan orang yang beriman terhadap apa saja yang diturunkan kepada engkau. Kepada engkau siapa? Maksudnya kepada Nabi. Yang itu kepada Nabi apa? Al-Quran dan
sunnah. Dari ayat ini para orang menyebutkan kita wajib mengimani Al-Quran dan sunnah. Karena orang nggak menyebutkan bima unzila langsung pakai kitab. Tapi pakainya apa? Ma menunjukkan mana apa? Sudah saya sampaikan ya. Baik, itu yang keberapa? Yang kedua. Kemudian ada ma yang tiga, itu ma ta'jubiyah tadi saya sampaikan. Ma af'ala kemudian maf'ulun bi. Ada yang keempat namanya ma syartiyah al-jazimah. Insya Allah nanti akan dibahas biidznillah di pelajaran. Saya kasih tambahan di pembahasan tentang yang menjazmkan fi'il mudhari'. Nanti akan dibahas di pembahasan 22, 23. Nanti aja ya, saya singgung ya. Kalau udah sampai di sini, nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena ma ini butuh dua fi'il yang dijazmkan, fi'il syarat dan jawab syaratnya. Ma yaktubil ustadu ala saburah faktubuhu. Apa saja yang ustadz tulis di atas papan tulis, maka tulislah. Nanti yaktub ini majzum karena ada ma, namanya ma syartiyah. Ini sebagai fi'il syarat, nanti faktubuhu sebagai jawab syaratnya. Jawab syaratnya terkadang pakai fa, terkadang tidak, tergantung nanti syarat-syaratnya. Panjang pembahasannya. Ini saya singgung aja dulu, nanti akan dibahas di pelajaran 22, 23 insyaallah. Semoga sampai ya ikhwah ya, dimudahkan insyaallah. Kemudian ada yang kelima namanya ma an-nakirah, di mana ayyu, yang artinya yang mana saja. Ini sering banget digunain. Misal tuh mengatakan uridu an ashtariya kitaban ma, dia naat kedudukannya. Atau ditanya nih, ayat kitabin turid ya akhi, buku mana sih yang antum inginkan, yang ingin antum beri? Antum bilang uridu an ashtariya kitaban ma, saya ingin memberi kitab apa aja gitu. Kitab yang mana? Kitaban ma, kitab yang mana saja. Atau dalam Al-Quran mengatakan innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan. Masalan ma. Jadi cirinya setelah nakirah kemudian ada apa? Ma sebagai naatnya. Untuk menunjukkan apa aja. Umum juga. Innallaha la yastahi, Allah itu tidak malu untuk memberikan permisalan apa? Masalan ma ba'udatan, permisalan apapun, walaupun itu hanya seekor nyamuk. Maka menunjukkan apa? Sesuatu apapun. Baik, nanti dipelajari juga, tapi ini dijilid tiga. Untuk yang nakirah, yang bermakna apa? Ma. Oh, ma. Jadi mada turidina an ta'kulil yaum. Kamu ingin makan apa? Uridu an akula ta'aman ma. Mana ta'aman ma maksudnya? Saya ingin memakan ayat ta'amin, ingin memakan makanan apa saja, gitu tuh. Itu menunjukkan keumuman. Baik, ada pun yang keenam itu menunjukkan mana syai'iyah. Itu sesuatu. Biasanya bergabung sama ni'ma dan bi'sa. Bi'sa mashtarahu bihi, habis bi'sa ma. Nah itu namanya ma syai'iyah. Ni'ma pakainya ma, tapi kalau ni'ma ke ma nanti jadi ni'mahi. Nah itu ni'mahi gabungan dari kata ni'ma dan ma. Ya, dalam ayat Al-Qur'an Allah mengatakan apa? Wa in tubadus shadaqati fa ni'mahi. Kalau engkau menyembunyikan sedekah, maka itulah sebaik-baiknya, gitu. Sesuatu yang paling baik ya itu, gitu. Jadi ni'manya dan bisanya digabung kepada apa? Kepada ma. Paham nggak? Kalau nggak nanti aja dulu pembahasannya ya. Insyaallah. Baik, ini namanya ma apa tadi namanya? Masyaiyah. Kemudian ada pun ma yang bermakna huruf, ada ma nafiyah. Ada juga nafiyahnya yang punya amalan seperti laisa. Biasa setelah ma ada bi-nya. Misalnya wa maulahu bighafilin amma ta'malun. Ini maknya sama dengan laisa. Allah sekali-kali tidak akan lalai dari apa yang kalian kerjakan. Setelah ma ada apanya nih? Ada bi. Seperti antum bilang gini, laisal ma'u bibaridin. Antum boleh berarti pakai gini, mal ma'u bibaridin. Contohnya dalam surat Yusuf, mahada basyara. Setelah mahada kemudian apa? Basyara. Basyara kenapa masuk? Karena khobarnya ma. Ma-nya ini seperti laisa. Nanti ada di pelajaran
jilid 3 insyaallah tabaraka wa taala. Kemudian ada ma zaidah al-kafah. Ma zaidah yang ditambahkan setelah innamal amalu binniyat, sehingga innanya enggak butuh lagi tugas. Kemudian kullama rubbama ya annama itu tambahan. Ada yang keempat namanya ma zaidah ghairul kafah, yang tujuannya buat taukid. Seringnya setelah iza pakai ma. Contohnya Allah Ta'ala berfirman, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Jadi ma-nya enggak diartiin. Dia sebagai taukid. Harusnya langsung apabila manusia itu diuji, harusnya gini. Idza batalahu, langsung gini. Cuma ditambahin ma. Sering banget nih. Nah, nyamanya ini buat taukid untuk setelah iza. Ya, idza mabtalahu enggak diartikan apa, enggak diartikan iya, enggak diartikan tidak, enggak. Tapi hanya sebagai penguat taukid. Baik. Kemudian ada ma tasniyah untuk menunjukkan dua orang yang datang rahataka, huma, kuma, tuma. Ini ma-nya ma tasniyah. Ada pun yang kenal namanya ma masdariyah. Nama masdariyah nanti ma yang menjadikan setelahnya bermakna masdar. Jadi fiilnya dimasdarkan. Jadi itu masih banyak PR-nya ya. Ini data-datanya saja, saya nggak bahas semua. Nanti insya Allah akan dibahas di pembahasannya masing-masing. Begitu ya. Saya lanjut ya ikhwah ya, biar kita selesaikan ya pelajarannya. Gak apa-apa ya di sini ya. Maaf tadi sama saya terlambat, masya Allah. Yang lanjutnya biar karena tujuannya mau menyelesaikan pelajaran. Saya lanjutkan. Nanti kalau antum tadi mau tulisannya boleh minta, ya saya kirim. Tadi macam-macam. Tapi nanti akan dibahas semuanya di pembahasan. Kemudian yang ke-15, kita diajarkan oleh penulis apa ikhwah di sini nih pembahasannya, yaitu adalah tentang, perhatikan dicatat ya, an-nakirah fi siyakin nahfi tufidul umum. Tufidul umum. Penulis yang menyampaikan kepada kita nih, kalau ada isim nakirah datang dalam siyakin nahfi itu dalam konteks kalimat penafian. Penafian ada alaknya, ada tidaknya. Maka penyebutan nakirah ini ditujukan untuk memberikan makna keumuman. Contoh, antum ditanya, "Madza turid ya akhi?" Antum bilang, "Ana ma uridu syai'an." Ana ma uridu syai'an. Ini kan syai'an nakirah ya? Paham enggak? Nakirah datang dalam konteks kalimat penafian. Ma uridu syai'an maksudnya apa? Saya enggak ingin sesuatu apapun, walaupun hal itu kecil. Paham? Jadi ma uridu syai'an, apapun itu saya enggak mau. Kenapa? Karena konteksnya datang dalam bentuk penafian. Sama ketika antum mengatakan begini, laisa fil fasli talibun. Masya Allah. Laisa fil fasli talibun. Tidak ada di dalam kelas. Antum jangan berpikir gini artinya, tidak ada dalam kelas satu orang pelajar. Bukan, maksudnya apa? Tidak ada seorang pun pelajar dalam kelas. Kenapa? Karena talibun di sini apa? Nakirah datang dalam konteks penafian. Berarti menunjukkan apa? Antum menafikan secara umum. Paham gak nih? Paham. Yang antum mengatakan di dalam, ya akhi, haro'aita taliban fil fasli, antum bilang ma ro'aitu ahadan, atau ma ro'aitu syai'an fil fasli. Wah, berarti apapun ini mubalaghah ya. Satu apapun saya nggak bisa ngeliat. Baru masih ada meja, ada ini buat mubalaghah. Buat mubalaghah. Jadi saya nggak lihat sesuatu pun, sampai meja-mejanya juga nggak ada gitu misalnya. Karena syai'an lebih umum. Tapi ma ra'aitu rajulan, berarti seorang pun nggak ada. Makanya ketika Allah mengatakan wala yazlimu rabbuka ahada,
ma yazlimu rabbuka, dan Rabbmu kata Allah tidak akan pernah menzolimi, wala yazlimu rabbuka ahadan. Ya, kata ahadan gimana bentuknya? Nakirah, datang dalam siyakin nafi, menunjukkan mana umum. Wa ma min ilahin illallah, tidak ada ilah apapun itu ilah selainnya apa? Allah. Pokoknya kalau antum dapetin ada apa? Ada kalimat isimnya nakirah dalam bentuk kalimat penafian menunjukkan mana apa? Umum. Contoh lain di sini, ma akaltu syai'an. Mana ma akaltu syai'an? Saya saya tidak makan apapun. Walaupun itu hanya sesuap nasi. Kenapa? Karena antum bilang apa? Ma akaltu syai'an. Antum ditanya, ya akhi, mada akalta fis sahur? Kamu tadi makan apa di sahur? Antum bilang, ma akaltu syai'an. Li'annani istaiqaztu mutaakhiran. Enggak makan apa-apa, karena apa? Bangunnya terlambat. Berarti betul sama sekali enggak makan apapun. Ya, kalau antum bilang, ya akhi, mada fahimta fil fasli? Afan ana ma fahimtu syai'an asaf. Berarti sama sekali enggak paham. Ma ra'aitu syai'an. Ini umum juga ya, ma ra'aitu syai'an apa? Saya tidak melihat sesuatu apapun. Ma fahimtu syai'an, nanti saya bilangnya tidak paham apa? Sesuatu apapun. Paham ya? Ini kita ingin diajarkan oleh penulis, kalau kita membuat sebuah kalimat isim nakirah datang dalam konteks penafian, maka antum berarti sedang menjelaskan sesuatu yang umum. Paham dong? Mungkin paham. Baik, saya lanjutkan latihan yang ke-16. Kecepatan ya? Enggak ya? Enggak ya? Aman. Yang ke-16, penulis yang menyampaikan pada kita tentang al-farqu bainal Qur'ani wal mushaf. Di latihan 16 ini kita ingin diajarkan tentang al-farqu bainal Qur'ani wal mushaf. Perbedaan antara lafaz Quran dan lafaz mushaf. Nah, ini sering terjadi. Terkadang seorang menyamakan antara Quran dan mushaf. Nah, perlu antum pahami, Al-Quran dan mushaf itu sesuatu yang berbeda. Al-Quran artinya adalah asyai'ul makru, sesuatu yang dibaca. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang kita baca, yang kita hafalkan, yang kita tadaburi, yang kita pelajari, itu namanya Al-Quran. Maka dibilang Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah firman Allah. Ayat-ayat yang kita baca itu adalah firman Allah. Namanya apa? Al-Quran. Tapi kalau mushaf itu adalah merupakan isi makan. Dari kata sohaf, suhuf, lembaran-lembaran. Mushaf tempat yang mengumpulkan lembaran-lembaran. Nah, biasanya digunakan buat apa? Mushaf digunakan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang isinya apa? Ayat-ayat Al-Quran. Jadi ininya, kumpulan ayat Al-Quran dikumpulkan jadi satu, itu namanya mushafnya, bendanya, fisiknya. Nah, mushafnya ini makhluk. Kita belajar akidah juga. Mushafnya makhluk, tapi Qurannya, ayat kita baca itu kalamullah, bukan makhluk. Paham? Ya, mushafnya yang udah dikumpulkan dulu kan Quran belum berupa mushaf, belum dikumpulkan jadi mushaf. Baru mulai di zaman apa? Abu Bakar As-Siddiq dikumpulkan jadi mushaf karena banyak penghafal Quran yang wafat. Dan ini juga sesuai dengan firman Allah, inna jam'ahu wa qur'ana. Inna jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Semuanya kami yang mengumpulkannya, dan kemudian wa qur'ana, yang mengumpulkan berarti akan ada isyarat Quran itu mau diapakan? Disatukan, dibukukan. Cuma zaman Nabi belum, karena belum diturunkan semuanya. Ya, ditakutkan nanti tercampur juga dengan hadis. Baru kemudian kita dikumpulkan jadi apa namanya? Mushaf. Jadi cetakannya namanya mushaf, yang dibaca namanya apa? Quran. Makanya kata penulis bilang di sini apa? Naqulu, kita mengatakan Al-Qur'anu kitabullah. Al-Quran adalah kitab Allah. Qara'tul Qur'ana, aku membaca Al-Quran.
ahfadzul Qur'ana, aku menghafalkan Quran. Jadi antum salah kalau bilang gini, qara'tul mushaf. Ya antum baca mushaf ya tok. Ahfadzul mushaf, aku menghafal mushaf jadi baca. Tapi kalau mushaf antum bilang gini, indi salah satu masahif. Saya punya apa? 3 mushaf fisiknya. Wada'tul mushaf 'alal maktab. Aku menaruh apa? Mushaf di atas meja. Bukan wada'tul Quran. Masa Quran ditaruh di atas meja? Bukan. Wada'tul mushaf. Aqra'u minal mushaf. Bukan aqra'ul mushaf. Kalau aku bilang aqra'ul mushaf, aku baca mushaf jokok depan. Mushaf Syamil. Terjemah Indonesia itu tak. Itu namanya membaca mushaf. Tapi kalau yang betul apa? Antum membaca Quran. Maka suka ada kesalahan. Jangan taruh Qurannya di atas lantai. Qurannya taruh di atas meja. Bukan Quran. Tapi apa? Mushaf. Kalau Quran yang bilang baca Qurannya, hafalkan Qurannya, tadabburi Qurannya, gitu. Tapi kalau mushaf, letakkan mushaf di atas meja. Letakkan mushaf di paling atas. Ya, bukan kita bilang letakkan Quran di atas meja. Terkadang suka salah kan ya? Ya makanya di sini penulis mengajarkan pada kita ada perbedaan antara kita Al-Quran dan mushaf. Semoga dipahami ya. Paham dong? Alhamdulillah. Baik, terakhir alhamdulillah penutup. Maaf nih kemalaman ya Pak ya. Aduh ya. Masya Allah. Baik, yang terakhir yang ke-17 sebagai penutup. Ta'ammal ya mayali, perhatikan yang berikut. Baik, di latihan 17 ini penulis ingin menyampaikan pada kita tentang penggunaan kata goiru. Kalau antum pahami, kata goiru ini ada 2 tempat. Yang pertama, goiru bermakna istisna. Istisna. Kalau goiru bermakna istisna artinya kecuali. Nah, ini dibahas dalam pembahasan khusus dalam ilmu nahwu yang berkaitan dengan babul istisna, tentang penggunaan kata istisna yang menggunakan kata illa. Nah, ini hukum-hukumnya berkaitan dengan illa. Nanti akan ada pembahasannya insya Allah sendiri. Ini waktunya nggak cukup ya, saya nggak bahas istisna. Ada goiru yang kedua itu yang bermakna laisa. Nah, kalau goiru yang bermakna laisa ini adalah isim. Artinya bukan kecuali tapi apa? Bukan atau tidak. Artinya laisa. Nah, goiru yang ini perlu disampaikan pada kita di sini, goiru yang bermakna laisa, bukan bermakna istisna illa. Kedudukan goiru yang bermakna laisa ini tergantung kedudukan kalimatnya atau tergantung konteks kalimatnya. Tergantung konteks kalimatnya. Saya ambil contoh singkatnya. Kalau istisna begini, ikhwan. Misal, saya mengatakan hadaratul labu, para pelajar semuanya datang. Hadaratul labu fil fasl illa, kecuali hamidan. Kecuali siapa? Hamid. Nah, kata hamid namanya mustasna. Gitu, paham ya? Yang dikecualikan. Mustasna, hamid. Nah, kata illa ini boleh antum ganti dengan goiro. Hadaratul labu fil fasli goiro hamidin. Nah, ini wajib mansub karena mengikuti kedudukan mustasnanya. Artinya bukan tapi kecuali. Goiro kalau artinya istisna. Para pelajar semuanya hadir di kelas kecuali siapa? Hamid. Mungkin dipahami. Ya. Kalau kalimatnya negatif, ma hadaratul labu, tidak ada pelajar yang hadir kecuali Hamid. Jadi yang hadir cuma siapa? Hamid. Maka antum boleh domahkan, boleh patahkan. Illa hamidun atau illa hamidan. Ini boleh 2 hukum kalau dia negatif. Nah, sama dengan kata ghairu, kalau antum ganti ma hadaratul labu fil fasli, kemudian apa?
boleh goiru, boleh goiro. Karena hamidunnya boleh hamidun, boleh hamidan gitu. Jadi kaidah goiru atau goironya tergantung dari pembahasan istisnanya. Jadi kalau antum ingin tahu tentang goiru istisna, antum harus buka apa? Bab istisna. Paham ya? Diartikannya bukan tapi apa? Kecuali. Jadi kalau goiru artinya apa? Istisna. Paham gak? Paham ya? Baik. Tapi kalau goiru yang artinya bukan, ini tidak mengikuti kaidah istisna. Saat yang ketiga kenapa wairo pakai fathah? Yang mana? Ketiga dari atas. Hadaratul labu Lain. fil fasi goiro hamidin. Karena kalimatnya positif. Positif. Ya, positif. Kemudian dia setelah ilah hamidannya wajib mansub. Maka goironya wajib mansub. Kalau setelah ilah boleh domah, boleh fathah, maka goirunya boleh goiru, boleh goiro gitu. Ya, ini saya nggak bahas panjang lebar karena pembahasan istisna nanti. Mansubat. Ya, pembahasan mansubat di istisna, betul, asal. Saya nggak bahas karena nanti waktunya juga 8:25. Ya maaf ya. Jadi nanti pembahasannya istisna, artinya kecuali. Dan ini bukan pembahasan kita di sini sebetulnya. Ya, ini artinya bukan diartikan bukan, tapi artinya kecuali. Nah, pembahasan yang disampaikan penulis goiru ya artinya bukan. Yang laisanya ya. Iya benar, artinya laisa. Jadi nggak ada hubungan dengan istisna. Jadi makanya saya bilang goiru ada dua. Ada istisna diartikan kecuali, ngikutin hukumnya istisna pada ilah. Ada goiru yang artinya laisa, bukan. Nah kalau ini isim, kedudukan dia bisa khobar, bisa naat, bisa isim kana, bisa khobar kana, bisa khobar inna, tergantung kedudukannya. Ya, artinya bukan. Contoh, ya penulis ya, saya lihat sini dulu ya, contoh. Misal di sini kata penulis, hadal waraku musattarun. Apa artinya? Buku tulis ini nih badal ya. Buku tulis ini bergaris, mubtada, badal, khobar. Buku tulis ini bergaris. Antum bilang wahadal waraku ghairu musattarin. Dan kertas ini tidak atau bukan, sama dengan laisa. Sama tuh bilang ini wahadal waraku laisa bimusattarin, sama pakai laisa. Ya tinggal antum pakaikan apa? Ghairu. Jadi gampang sebetulnya. Kalau antum ingin buat lawan kata gini ya, misalnya hadal qalamu jadid, wahadal qalamu ghairu jadid. Boleh daripada pakai qadim, boleh permasalahannya. Boleh, kalau antum lupa apa ya lawan katanya udah pakai goiru. Tapi ingat kedudukannya, karena ini kan sebagai khobar, maka goirunya doma. Sebagai apa? Khobar. Badal, ini mubtada, khobar, musatorinya mudhof ilaihi. Jadi setelah goiru pasti mudhof ilaihi. Cuma goirunya bisa goiru, bisa goiro tergantung kedudukannya. Paham ya? Ini goirunya artinya apa nih? Kecuali atau bukan atau tidak? Tidak, karena sama dengan laisa. Hadal khabaru sahih. Kabar ini benar. Wa hadal khabaru ghairu sahih. Dan berita ini tidak benar. Kenapa ghairu dibaca domah? Karena khabar. Maknanya apa? Bermakna laisa. Antum boleh ganti dengan laisa. Wa hadzal khabaru laisa bisahih. Cuma kalau pakai laisa kan pakai bi. Gitu. Jadi sama aja. Itu hukum dari kata ghairu yang ingin disampaikan oleh penulis. Dan terkadang kata ghairu bisa sebagai naat. Contohnya dalam ayat yang kita sering baca dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Kita minta pada Allah ihdinas siratal mustaqim. Apa itu siratal mustaqim? Siratalnya sebagai badal dari sebelumnya, yaitu jalannya orang-orang yang, nah ini mudhof nih, siratnya kan gak ada alif lamnya,
Paham ya? Nggak ada alif lamnya, fathahnya pakai tanwin. Kenapa? Karena dia mudhof. Aladinanya mudhof ilai. Cuma karena mabni nggak boleh kasroh. Yaitu jalannya orang-orang yang kenapa diidofahkan? Karena di antara mana idofah menunjukkan mana kepemilikan. Kayak aku bilang, qalamul ustadi artinya apa? Pena milik ustad. Jadi kita minta pada Allah jalannya milik orang-orang yang Allah berikan nikmat pada mereka. Jadi sini mudhof ilaihi. Jalannya orang-orang yang engkau berikan nikmat atas mereka, itu para nabi, para siddiqin dan syuhada ya, dilanjutkan dalam surat An-Nisa'nya. Nah di sini an'amta alaihim sebagai silah mausul. Buat siapa? Buat alladzina. Dilanjut, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdub. Kenapa ghairinya majrur? Asal dia naat dari alladzina. Alladzina udah pilih. Paham gak? Kita sifatkan jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat pada mereka, dan mereka itu bukan orang yang dimurkai dan bukan juga orang yang termasuk orang yang sesat. Maka goirinya di sini kenapa majrur? Karena kedudukannya sebagai naat. Dan la goiru ini bermakna laisa. Karena artinya apa? Bukan kita. Begitu ya. Semoga dipahami kata goiru dalam bahasa Arab tergantung kedudukannya. Kalau kedudukan sebagai laisa bisa sebagai khobar, naat dan sebagainya. Kemudian kita pelajari goiru yang bermakna tidak. Alhamdulillah dengan demikian ikhwah selesai semua pembahasan kita dalam pelajaran 16 ini, dimulai dari kata yuridu dan pembahasan-pembahasan selanjutnya. Dengan demikian selesai pembahasan kita, dan ini adalah kosakata baru yang kita dapatkan. Mushaf zamannya masahif, halwa zamannya halawa, safun sufuf, kumas zamannya apa di sini? Ahmisha. Namuzat zamannya namadi. Surah doyek sempit, akhor manasa ukhra, asmar samra musattar, syai'un zamannya asya, goba yajibu istara yashtari. Alhamdulillah dengan demikian ikhwah selesai pembahasan kita dari pelajaran 16. Insyaallah bagaimana saya sampaikan, semoga Allah mudahkan di bagian depan. Kita akan sama-sama memurojaah pelajaran 14 sampai 16 sebagai persiapan nanti ujian akhir ke materi dari ya untuk sesi jilid 2 bagian yang pertama. Semoga dimudahkan dan semoga semester yang bermanfaat dan bisa dipahami ya. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsiran ala husni istimaikum wa timanakum bi hadhil muhadarah. Bahaya bina nahtatimu du'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa'il muhadaratil karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan disimpan aja buat pertanyaan. Mohon maaf ya Pak ya, setengah 9 nih. Ini minggu depan Ustaz tadi insyaallah. Di jam setengah 9 Ustaz, malam. Ya pada Allah masya Allah, mudah-mudahan nggak macet lagi berkata.